kehilangan esensi aslinya. Contoh aku bilang botol ini warnanya putih terus tulisannya aqua. Bisa jadi dari semua orang ini akan ditambahi, karena mendengarnya itu kadang nggak kedengaran, kadang ya ada yang terdengar. Kemudian di generasi selanjutnya pasti terjadi agak miskomunikasi lagi. Akhirnya setelah itu, tantra kan udah lama, sebelum Masehi bahkan kan, anggaplah 3000 tahun, kira-kira ada pergeseran makna. Nah, alirannya pun Alirannya kan banyak kan. Nah, pertanyaan saya tuh begini, kalau di tantra itu adalah sebuah teknik, sebuah jalan, kalau itu dijalankan seperti apa yang di petunjuk itu, pencerahan juga terjadi. Jadi asal nggak ada praktisinya, paradoksnya di situ. Apa yang membedakan antara ada praktisi sama nggak ada, itu adalah soal keseriusan. Kalau sampean serius, sampean nggak akan tercerahkan. Kalau sampean main-main, sampean akan tercerahkan. Ya, Tapi itu yang didefinisikan usaha atau upaya itu ya. Supaya tidak kalau diupayakan tidak terjadi gitu. Iya, tapi paradoksnya ternyata setelah tercerahkan tidak ada orang yang tercerahkan. Contoh ya, ada lautan sama ombak. Terus ombaknya sadar, oh ternyata aku lautan. Yang tercerahkan tuh ombaknya atau lautannya? Ombaknya. Contoh ya, ada lautan, ada ombak nih. Setelah dia main-main praktek meditasi, praktek teknik, tiba-tiba dia sadar, oh ternyata aku lautan. Tapi sadarnya tuh mengalami lautan kan, bukan sadar pengetahuan kan. Dia hadir sebagai lautan. Pertanyaannya, yang tercerahkan ombaknya atau lautannya? Ada. Lautan, Ombaknya yang merasa tercerahkan merasa. Tapi yang tercerahkan sebenarnya adalah lautannya. Dan sejak awal sudah tercerahkan. Ya kan? Tidak ada yang tercerahkan. Nggak ada. Ya kan? Iya. Paradoksnya kan di situ. Iya. Kan kita nggak bisa ngomong, oh aku tercerahkan, nggak bisa. Iya. Ya kan? Ya, jadi teori yang Mariko ini bisa artinya kan di garis besarnya menjelaskan hal-hal yang penting-penting tadi itu, entah penampakan, apakah itu terang dan segala macam, ya, menjawab itu semua. Gitu. Jadi semakin ini jadinya. Jadi tidak ada yang salah yang benar dalam proses-proses itu sebenarnya. Nah itu terus jalan sama dengan vipassana tadi itu. Jadi kalau menyadari napas segala macam itu adalah sebuah jalan. Ketika jeda terjadi kan dia semuanya tercerahkannya terjadi di situ. Betul. Jadi intinya poinnya adalah istirahat. Holiday kan artinya dua, liburan dan hari suci, ya kan? Sama kan berarti kan. Jadi aslinya main-main. Ketika kita main-main nggak serius ya kita akan sadar. Jadi 100 tantra kan ada 112 teknik kan, totalnya kan. Dari semua teknik itu aslinya mengajarkan untuk agar perhatian itu istirahat. No mind. Ya kan, momen kan. Main itu kan disebut sebagai main karena adanya perhatian ke suatu objek. Misal aku memperhatikan ini, ya kan menyempitkan, ada aktivitas. Nah, perhatian itu adalah aktivitas pertama dari kesadaran. Ketika kita tidak memperhatikan apapun, artinya istirahatnya perhatian, kita akan balik arah, memperhatikan yang sedang memperhatikan, tapi nggak ada entitasnya. Sadar bahwa sedang sadar. Jadi yang diperlukan adalah aslinya mengistirahatkan perhatian, membalikkan arah. Contoh, coba sampean tunjuk ini, sampean tunjuk aja, sampean perhatikan. Udah, sampean tunjuk sebelahnya. Udah, sampean tunjuk botol ini, sampean tunjuk ini. Sekarang tunjuk wajah sendiri, cari tahu yang melihat. Gampang kan? Itu kan istirahatnya perhatian. Sebelumnya memperhatikan ini, sekarang memperhatikan yang memperhatikan. Aslinya gitu kok. Tapi karena pikirannya terlalu ruwet, akhirnya agak diputeri dikit, lewatnya tinggi. Sekarang untuk menjelaskan ada dua hal tadi itu kan. Jadi kalau kita tadi melihatkan ada penampakan, ada kesaksian, ada apa, karena memang di medsos ini kan
kemarin ini kita dapat nih di medsos itu ada di mana di Jawa itu ya, ada orang yang berumur sampai 112 tahun gitu. Sampai lelah dia hidup itu, dia ingin disembelih supaya dia mati karena dia menjalankan laku rawa ronte apa namanya istilahnya itu, kayak itu ilmu itu ternyata kita pikir-pikir oh ternyata ada ilmu itu, ilmu yang tidak mati-mati ini, tapi dia merasakan kesakitan, penderitaan dia tetap alami, makanya dia minta disembelih. Dia datang ke penyembelihan hewan untuk disembelih, tolong sembelih saya ini gitu dia. Kakek siapa namanya itu, gitu. Dari tadi itu mungkin bisa kita jelaskan lah secara teorinya tension kita di sana gitu ya. Terus apa namanya, bagaimana menjelaskan moksa? Moksa itu kan gini, moksa itu kan sebenarnya ajaran Hindu kan, ya kan? Boleh dikatakan seperti itu. Boleh dikatakan seperti itu. Moksa itu adalah berakhirnya diri ya. Kalau kita mau maknain secara detailnya, adalah berakhirnya entitas pribadi, berakhirnya perhatian yang eksklusif menjadi sumbernya. Tapi ketika itu terus-menerus didengungkan, akhirnya terjadi pergeseran makna dan kemudian dibesar-besarkan. Biasanya gitu. Contoh gini weh, yang nyata itu gini weh, satu kampung, satu daerah. Waktu aku kecil kan aku tinggal di Malang, ada daerah namanya pokoknya ada. Cuma di situ lah nenekku itu terkenal sakti, bisa ngilang waktu perang lawan Belanda itu, bisa ngilang. Nenekmu itu sakti, bisa ngilang. Nah itu hampir semua orang itu bilang di satu kampung. Nah, aku tanya nenekku, "Nek, kamu beneran bisa ngilang?" "Enggak, aku cuma sembunyi di bawah pohon." Nah berarti kan ada pergeseran cerita kan. Misal si A ini, loh neneknya kok tiba-tiba hilang dari sudut pandang sini, ternyata neneknya sembunyi. Kemudian ini cerita ke tetangganya, sama tetangganya ditambahin, terus sama ininya ditambahin, akhirnya tapi nenek ini sakti, bisa ngilang, bisa nyantet orang. Nah yang perlu agak di